Ya, baik Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur alhamdulillah hari ini kita melaksanakan kegiatan pertemuan via Zoom ini dalam rangka untuk memberikan pengarahan dan penjelasan terkait persiapan Bapak Ibu dalam rangka mengikuti kegiatan terakhir sebagai bagian dari persyaratan untuk menyandang gelar guru profesional ya. Jadi kegiatan yang paling terakhir yang Bapak Ibu ikuti sebagai bagian dari perjalanan pendidikan profesi guru, di mana Bapak Ibu akan mengikuti atau melaksanakan kegiatan uji pengetahuan ya. Nah, uji pengetahuan merupakan ujian terakhir setelah Bapak Ibu dinyatakan lulus proses PPG. Lulus proses PPG dibuktikan Bapak Ibu mendapatkan surat keterangan lulus proses PPG setelah menyelesaikan proses PPG 3 tahap, yaitu pendalaman materi 1 bulan, lokakarya 1 bulan, dan PPL 1 bulan. Nah, untuk UKM PPG sendiri merupakan kegiatan yang di dalamnya terdiri dari 2 macam, yaitu uji kinerja dan uji pengetahuan. Untuk uji kinerja, seluruh peserta batch 3 telah tuntas dilaksanakan Bapak Ibu, dan syukur alhamdulillah seluruh dokumen-dokumen yang Bapak Ibu upload di portofolio UKIN, RPP UKIN, dan video praktek UKIN-nya alhamdulillah mudah-mudahan bisa terperiksa dengan baik dan tidak mengecewakan Bapak Ibu ya, sehingga semoga Bapak Ibu dalam kegiatan uji kinerja yang sudah diperiksa dokumennya pekan lalu sudah tuntas sehingga Bapak Ibu dapat dinyatakan lulus uji kinerja. Nah, sehingga agenda terakhir yang akan Bapak Ibu sisa yang mau diselesaikan yaitu uji pengetahuan. Nah, uji pengetahuan ini dilaksanakan pada tanggal 28 Januari tahun 2023, di mana pada pelaksanaan uji pengetahuan nanti ini, pelaksanaan ujian akan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pagi dan sesi siang. Nah, tentunya di formulir pendaftaran Bapak Ibu yang sudah di-download masing-masing itu sudah tertera Anda di sesi berapa, dan berada di ruang ujian pengawas dengan room virtual kode berapa ya, kode berapa. Nah, jadi jika Anda berkode 1 berarti Anda sesi 1, sementara berkode 2 berarti Anda di sesi 2. Sesi 1 itu berarti sesi pagi Bapak Ibu, ujiannya, uji pengetahuannya pagi, sementara yang sesi 2 ujiannya siang. Nah, uji pengetahuan ini nantinya pada dasarnya akan menyediakan 120 nomor yang akan Bapak Ibu selesaikan pengerjaan soalnya secara online ya. Jadi jumlah soal yang akan Bapak Ibu selesaikan sebanyak 120 nomor. Dari 120 nomor itu akan terdiri dari 50% alias 60 nomor soal-soal bidang profesional, serta 60 nomor bidang pedagogi serta profesionalisme guru serta PTK. Ya, jadi bidang pedagogi kurang lebih 60 nomor yang di dalamnya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan profesi keguruan, dari belajar, model-model pembelajaran, perkembangan peserta didik, evaluasi pembelajaran dan penilaian, serta soal-soal tentang PTK. Sementara 60 soal lainnya berkaitan dengan bidang profesional. Jika Anda adalah rombel akidah akhlak, maka 60 nomor itu berkaitan dengan soal-soal materi akidah akhlak. Jika Anda rombel SKI, maka 60 nomor diantaranya berkaitan soal-soal tentang materi SKI. Begitu juga dengan untuk rombel PAI, 60 nomor itu di dalamnya terdiri dari pokok bahasan tentang akidah akhlak, fikih, Quran hadis, SKI ya, gitu. Nah,
Apa yang harus menjadi bahan persiapan Bapak Ibu dalam rangka melaksanakan kegiatan uji pengetahuan? Yang pertama tentunya saya berharap seluruh peserta di batch 3 ini telah mendownload formulirnya ya. Nah, setelah mendownload formulir pendaftarannya, karena di dalam formulir pendaftaran itulah terdapat link untuk join dengan grup WA, di mana nantinya Bapak Ibu akan masuk ke dalam grup WA, di mana satu grup WA terdiri dari 20 peserta, dan nantinya akan diawasi oleh satu orang pengawas secara virtual online ya itu. Nah, jadi itu yang pertama, Bapak Ibu sudah masuk ke dalam grup WA. Jadi jika masih ada peserta yang belum join di grup WA, maka silakan dilaporkan di grup rombelnya masing-masing dan disampaikan kepada admin rombelnya apakah ada kendala tidak bisa join di grup WA dan sebagainya. Maka silahkan japri adminnya atau langsung japri ke saya sendiri Pak Kadafi untuk saya cek Anda sudah masuk pada link yang benar atau tidak ya itu. Terus yang kedua, untuk mengikuti uji pengetahuan maka tentunya Bapak Ibu harus menyiapkan laptop, harus menyediakan laptop, terus harus menyediakan handphone, serta nantinya di laptopnya itu sudah terinstall aplikasi SEB. Tanpa aplikasi SEB ini, maka Bapak Ibu tidak bisa masuk ke sistem pelaksanaan ujian, ya itu. Jadi Bapak Ibu harus menginstal aplikasi SEB. Tanpa terinstall SEB, maka Bapak Ibu tidak bisa mengikuti uji pengetahuan. Selain itu pula, walaupun Bapak Ibu sudah siap ujian, tetapi Anda berada di daerah yang jaringannya tidak memadai, maka pilihannya adalah Bapak Ibu harus cari tempat atau pindah tempat atau bergeser ke lokasi yang memang sangat stabil jaringannya ya itu. Karena jangan sampai Bapak Ibu tidak lulus disebabkan bukan karena jawabannya tidak ditahu, tetapi ketidaklulusan Anda dihabiskan kehabisan waktu. Kehabisan waktu karena masuk keluar jaringan ke dalam sistem uji pengetahuannya. Karena soal sebanyak 120 nomor ini nantinya akan diberi waktu sebanyak 3 jam alias 180 menit. Jadi sepanjang 180 menit, 3 jam itu jaringannya Ibu tidak boleh putus. Ya, jadi jangan menyamakan LMS pada saat pendalaman materi, Anda dengan senaknya keluar Zoom, Anda senaknya mau ikut Zoom atau tidak karena alasan jaringan tidak stabil dan sebagainya. Itu tidak boleh lagi Bapak Ibu. Di uji pengetahuan, selama 3 jam Bapak Ibu harus menggaransi bahwa jaringan Anda tidak pernah putus sama sekali mulai saat mengerjakan soal nomor 1 sampai mengakhiri dengan soal nomor 120. Jika Anda tiba-tiba di tengah mengerjakan soal jaringannya putus, maka resiko soal yang sudah Anda jawab itu hilang itu ditanggung masing-masing. Ya, jangan sampai Anda sudah mengerjakan 100 nomor, tiba-tiba jaringan Anda putus dan ada sesuatu yang disebabkan bukan karena panitia tetapi karena jaringan, dan sehingga garansi bahwa jawaban yang sudah Bapak Ibu kerjakan sebanyak 100 nomor itu sudah tersimpan dengan baik atau tidak, maka itu tanggungan masing-masing. Jadi dibayangkan itu Anda harus standby selama 3 jam, waktu sudah menunjukkan 2 jam 30 menit, tersisa 30 menit lagi berakhir, Anda sudah menjawab 110 nomor, sisa 10 nomor yang Anda tidak jawab dan jawaban Bapak Ibu tiba-tiba hilang gara-gara jaringan Anda keluar dari Zoom dan sebagainya ya itu. Nah, sehingga inilah yang sangat diperhatikan Bapak Ibu, karena jangan sampai jaringan Anda tidak stabil sama sekali selama proses pelaksanaan ujian. Nah, mulai besok Bapak Ibu mungkin sudah ada hari ini ya pengawasnya yang sudah mempersiapkan Bapak Ibu untuk menyiapkan dokumen apa yang menjadi persyaratan untuk mengikuti uji pengetahuan ya. Ya, jadi saya share screen saja. Sebelum melaksanakan ujian, maka nantinya Bapak Ibu diminta untuk mengirim file yang di dalamnya terdapat dokumen yang disatukan dalam satu file PDF, ya. Itu. Nah, jika
Jadi file apa yang harus Bapak Ibu siapkan untuk mengikuti uji pengetahuan? Yang pertama adalah fakta integritas. Nah, jadi Anda mengisi file fakta integritas dengan format seperti ini. Nanti filenya akan di-share di grup ya, atau minta sama admin rombelnya masing-masing. File pertama itu yaitu fakta integritas. Silahkan tuliskan nama Anda, berasal dari LPTK UIN Alauddin Makassar, nomor pesertanya berapa, nomor induk penduduknya atau nomor KTP-nya berapa, NPK-nya NPK-nya. Jenis kelamin, tempat tanggal lahir ini diisi semua. Kemudian membaca dengan ini menyatakan saya bahwa, lalu tuliskan asal daerah Anda berasal dari kota mana, tanggal berapa fakta integritasnya, boleh tanggal ini, boleh tanggal besok, atau boleh tanggal 27 atau 28, bebas ya tanggalnya Bapak Ibu. Nah, kemudian tanda tangan. Untuk terkait materai, silahkan siapkan materai 1 lembar 10.000. Kemudian Anda bertanda tangan. Lalu fakta integritas ini kalian foto ya. Nah, file kedua yang harus Bapak siapkan yaitu formulir pendaftarannya, yang tentunya sudah Bapak Ibu download masing-masing ya, file kedua. Yaitu formulir pendaftaran, di mana pada formulir pendaftaran ini tertera identitas Anda dengan nomor daftar ujian serta kode validasi. Kemudian file ketiga yaitu file KTP-nya, file KTP, dan yang foto keempat, file keempat yaitu foto selfie Anda, di mana Anda berdiri dengan memegang KTP-nya serta memegang formulir pendaftarannya, kemudian Anda jepret ya, itu. Pakaian yang Anda pakai pada saat foto selfie seperti ini, maka yang penting sopan dan rapi Bapak Ibu ya. Boleh putih hitam, boleh baju, yang penting warna lain, yang penting sopan dan rapi ya. Nah, keempat file ini disatukan dengan susunan seperti ini: fakta integritas, halaman pertama, formulir pendaftaran halaman kedua, KTP halaman ketiga, serta foto selfie-nya di halaman keempat. Nah, kalau sudah disatukan dalam bentuk file PDF, maka nantinya akan dikirim ke grup rombel di grup ujian WA-nya masing-masing yang beranggotakan 20 orang itu ya, bukan di grup rombel. Jadi file inilah yang nantinya akan diminta oleh pengawas Anda untuk dikirim satu-satu. Jadi tolong filenya diberi nama file atas nama masing-masing ya. Jadi jika Anda bernama Asep Muhsin, maka nama filenya yaitu Asep Muhsin. Lalu file ini Anda kirim ke grup WA ujian pengawasnya masing-masing ya. Oke. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan terkait pelaksanaan uji pengetahuan kita ya. Ya, jadi kegiatan kita di tanggal 28 ini namanya uji pengetahuan kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru berbasis domisili. Apa yang dimaksud dengan berbasis domisili? Maksudnya Bapak Ibu bahwa ujiannya itu dilaksanakan di lokasi asal daerah masing-masing. Anda berdomisili dari kota Parepare, berarti Anda ujiannya di Parepare. Anda berdomisili dari Pangkep, berarti Anda ujiannya di Pangkep. Tapi tanda kutip dalam artian jika jaringan di kota Parepare itu stabil, maka Anda ujian di Parepare. Kalau merasa bahwa tidak stabil jaringan Anda, maka pindah domisili tempat ujiannya, yaitu pindah di ibu kota kecamatan, atau pindah ke desa lain, atau pindah ke ibu kota kabupaten, atau kalau merasa nyaman ya datang ke Makassar jika Anda berlokasi misalnya seperti daerah Galesong, mungkin dekat kalau ke daerah Makassar ya itu.
Nah, kemudian tentunya untuk mengikuti ujian berbasis domisili online ini, maka Bapak Ibu harus mempertimbangkan akses internetnya ya, akses internetnya. Jadi pastikan Bapak Ibu berada dalam jangkauan jaringan internet yang stabil. Jika Anda tidak berada dalam daerah tersebut, maka Anda akan merugikan diri sendiri, sehingga ini akan berpengaruh kepada kontribusi ketidaklulusan Bapak Ibu ya. Nah, apa yang harus menjadi persyaratan perangkat? Ya, jadi persyaratan perangkat yang harus Bapak Ibu siapkan untuk mengikuti uji pengetahuan ini adalah yang pertama, Bapak Ibu harus punya laptop, dan yang kedua harus punya handphone. Nah, kenapa harus pakai laptop? Karena di laptop inilah nantinya soal akan Bapak Ibu baca. Sementara kenapa pakai handphone? Karena handphone ini akan diletakkan dengan bantuan tripod atau alat bantu untuk membuat handphone Anda berdiri dengan tegak. Diletakkan di samping kanan Bapak Ibu, dan handphone inilah yang masuk ke aplikasi Zoom, dan aplikasi Zoom inilah yang akan merekam Bapak Ibu posisi duduknya di depan laptop. Nah, untuk laptop sendiri, setidaknya memiliki layar minimal 10 inci ya. Layar laptopnya minimal 10 inci. Tapi kalau ada yang 14 inci lebih bagus lagi Bapak Ibu, supaya layarnya lebih lebar, sehingga keterbacaan soal lebih jelas ya. Terus yang kedua, pastikan laptop Anda memiliki sistem aplikasi, yaitu minimal Windows 8 ya, Windows 8. Jadi saat ini Windows yang versi terbaru adalah Windows 11 Bapak Ibu. Nah, jadi kalau mungkin Anda beli laptop baru hari ini, pasti itu prosesornya di dalam itu Windows 11. Apakah boleh laptop yang lama? Ya, boleh laptop lama Bapak Ibu, sepanjang prosesornya itu minimal Windows 8 ya. Windows 8. Windows 8. Kemudian memiliki minimal 2 GB RAM. Kemudian penyimpanannya minimal 10 GB, dilengkapi audio yang berfungsi dengan baik, dan memiliki baterai yang berfungsi dengan baik. Ya, itu. Yang kedua adalah handphone. Handphone yang Anda akan pakai nanti untuk merekam Zoom tentunya harus sudah terinstall dengan aplikasi Zoom. Ya, jadi Bapak Ibu join di kegiatan kita pada siang hari ini ya karena bantuan handphone yang sudah terinstall Zoom ya. Kemudian nama yang tertera pada aplikasi Zoom-nya adalah nama Bapak Ibu ya, itu. Sehingga nantinya pengawas akan mencocokkan bahwa Zoom atas nama Pak Ramli. Di data saya tidak ada peserta yang saya awasi atas nama Ramli, yang ada harusnya atas nama Ramla. Berarti Pak Ramli harus ganti handphonenya menjadi Zoom-nya menjadi Ramla, bukan Ramli ya gitu. Jadi begitu Bapak Ibu, harus connect antara siapa peserta yang ujian dan nama Zoom-nya di Zoom adalah harus nama yang sesuai dengan peserta ujian. Kemudian koneksi internet tentunya harus stabil. Setidaknya direkomendasikan pada saat sudah di hari H, jika Anda sudah menambah paket data di HP-nya, maka setidaknya paket data di handphonenya itu minimal 10 GB Bapak Ibu ya, minimal 10 GB. Nah itu, jadi ini persyaratan perangkat. Jadi perangkatnya laptop, handphone, handphonenya sudah terinstall Zoom, dan paket datanya minimal 10 GB ya. Kemudian apa yang harus dilakukan sebelum mengikuti uji pengetahuan? Sebelum mengikuti uji pengetahuan, peserta sudah menyiapkan laptop dengan spesifikasi yang sesuai ketentuan sebagaimana pada slide sebelumnya, itulah ketentuannya. Menyiapkan handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom, nama peserta pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkapnya, seperti contoh tadi Ramla atau Ramli ya gitu.
Kemudian kuota internet minimal 10 GB. Peserta menyiapkan ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan cukup Bapak Ibu. Jadi untuk poin D ini, walaupun jaringan Anda stabil, tetapi Anda berada di zona yang sedang tidak nyaman, mungkin tetangga Anda di samping rumah Anda sedang ada pesta perkawinan, pesta pernikahan, berarti apakah itu akan mengganggu konsentrasi Bapak Ibu ya, maka silakan dikasih tahu tetangganya itu pindah tempat menikah Bapak Ibu supaya Anda ikut ujian. Atau ya apa boleh buat Bapak Ibu yang harus pindah ya, enggak mungkin orang nikahan di samping rumah yang disuruh pindah ya gitu. Nah, jadi dibuat senyaman mungkin ruangannya supaya Bapak Ibu bisa lebih konsentrasi dalam memberikan jawaban atas soal-soal sebanyak 120 nomor. Kemudian tentunya untuk mengerjakan soal selama 3 jam, Bapak Ibu harus menyiapkan meja disertai kursi dengan jarak kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom di HP. Jadi Anda duduk menghadap ke mejanya, karena di atas mejanya sudah ada laptop, dan posisi handphonenya itu diletakkan di sebelah kanan Anda, dan pada saat Anda sudah login di Zoom, maka kamera Zoom Anda akan memperlihatkan tampilan Bapak Ibu duduk di hadapan meja dan kursinya ya itu. Nah, tentunya Anda sudah ini ya, jadi yang merah ini peserta sudah menginstal SEB. Nah, Anda tidak bisa masuk mengerjakan soal kalau laptopnya belum terinstall SEB. Apa bukti kalau Bapak Ibu sudah terinstall laptopnya SEB? Seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau sudah ada tampilan seperti ini, berarti laptop yang Anda mau pakai uji pengetahuan berarti sudah terinstall SEB. Jika belum muncul begini, maka berarti Bapak Ibu belum menginstal SEB ya. Tuh, tanpa aplikasi ini maka Anda tidak bisa ikut uji pengetahuan. Nah, jadi disarankan besok atau mulai setelah pertemuan Zoom ini berakhir, Bapak Ibu kalau tidak ada kendala ya silahkan menginstal aplikasi SEB-nya masing-masing di laptop yang akan Bapak Ibu pergunakan ya. Nah, pergunakan. Mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Ada yang pagi, ada yang siang. Dan sudah bergabung dalam grup WhatsApp WA. Karena kalau Anda belum gabung di grup WhatsApp, maka Anda tidak bisa mengikuti ujian. Jadi pastikan mudah-mudahan seluruh peserta batch 3 sudah join di grup WA ya. Jika masih ada yang belum join, maka silahkan japri dengan mengirimkan data identitasnya atas nama Ramla, Rombel sekian, Mapel sekian. Belum join di grup pengawas dengan kode ruangan sekian-sekian ya, silakan dijapri ke adminnya atau langsung japri ke WA saya. Kemudian saat pelaksanaan. Nah, saat pelaksanaan itu artinya saat Anda melaksanakan ujian. Jadi saat Anda sudah mengerjakan soal nomor 1 sampai soal nomor terakhir. Di sini peserta mengikuti dan mentaati arahan pengawas ya. Proses verifikasi dan kepengawasan dilakukan menggunakan Zoom. Apa yang dimaksud proses verifikasi? Nah, jadi yang dimaksud dengan proses verifikasi, Bapak Ibu kan sudah diminta oleh pengawasnya untuk mengirim file yang di dalamnya ada fakta integritas, ada formulir, ada KTP, dan ada foto. Maka yang verifikasi itu maksudnya pengawas mau melihat. Pengawas mau melihat secara langsung, pengawas mau melihat langsung apakah orang yang mengirim foto atas nama Asep Muazin ini persis sama wajahnya dengan yang ada di ruang ujian. Nah, jadi Pak Asep ini begitu diminta atas nama Pak Asep silahkan dekatkan wajah Anda ke kamera Zoom-nya. Maka begitu Pak Asep mendekatkan wajahnya sedekat ini di kamera Zoom dan pengawasnya mencocokkan dengan file yang dikirimkan, maka Pak Asep dianggap
orang yang sesuai yang akan mengikuti ujian berdasarkan identitas yang telah dikirim. Jadi itu yang dimaksud Bapak Ibu proses verifikasi. Kemudian peserta menyetujui fakta integritas yang disajikan sebelum memulai ujian. Nanti setelah Bapak Ibu memasukkan password ujian, maka nanti Anda akan diminta untuk menyetujui fakta integritas. Bapak Ibu harus menyetujui, karena kalau tidak setuju maka Anda tidak bisa masuk ke menu soal. Jadi tidak ada pilihan. Kalau mau ikut ujian ya harus setuju dulu. Kalau tidak setuju fakta integritasnya maka Anda tidak bisa masuk ke menu soal. Peserta mengerjakan secara mandiri, artinya Anda sendiri yang duduk di hadapan laptopnya dibawa ke pengawasan kamera Zoom oleh pengawas Zoom, ya, itu secara mandiri. Entah sebenarnya di dalam ruangan itu ada orang lain atau tidak, maka biasanya pengawas akan melakukan pemeriksaan suasana tempat ujian sebelum Anda mengerjakan soal. Jadi biasanya itu dilakukan pada saat proses verifikasi, ya, itu. Nah, selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop, ya itu. Jadi wajah Bapak Ibu hanya menghadap ke laptop, tidak boleh balik kiri kanan, menoleh ke belakang dan sebagainya, karena itu menandakan bahwa Bapak Ibu sedang teralihkan perhatiannya dengan orang lain yang mungkin ada di dalam ruangan tempat Bapak Ibu ujian. Selama pelaksanaan ujian, peserta harus selalu berada di tempat duduk yang terpantau oleh kamera Zoom. Jadi, biasanya yang terjadi Bapak Ibu, pada saat sudah mengerjakan soal, ada peserta yang minta izin mau ke kamar mandi, ke toilet, atau mau buang air kecil, ya. Nah, kalau seperti itu mungkin diizinkan oleh pengawasnya, tetapi kalau dianggap terlalu lama Anda izinnya, maka pengawas akan menonaktifkan menu soal Anda. Begitu pengawas menonaktifkan menu soal Anda, maka Anda tidak bisa mengerjakan soal Bapak Ibu. Jadi dinonaktifkan. Nah, jadi yang bisa mengaktifkan mengerjakan soal ujian itu adalah pengawas masing-masing. Setelah selesai ujian, maka pengawas akan mengirimkan link untuk mengisi kuesioner di grup WA. Dan pada saat ujian, mungkin saja pada saat ujian Bapak Ibu ingin menyediakan kertas cakaran, ya, kertas cakaran. Mungkin soal-soal kayak perhitungan bisa ditulis cakarannya di kertas kosong, dan pada saat Bapak Ibu selesai ujian, maka pengawas akan meminta Anda merobek-robek coretan di kertas cakaran itu di depan kamera Zoom-nya masing-masing, ya. Berikutnya, adapun tata tertibnya untuk pelaksanaan ujian kita, tentunya yang pertama sudah menginstal aplikasi SEB sebelum hari H pelaksanaan ujian. Masuk Zoom paling lambat 50 menit sebelum pelaksanaan ujian. Jadi kalau ujiannya jam 9 pagi, maka Bapak Ibu sudah wajib masuk Zoom jam 8 pagi, karena pengawas akan melakukan verifikasi dokumen sebelum Bapak Ibu mengerjakan soal. Peserta harus mengikuti ujian sesuai jadwal dan waktu yang sudah ditentukan. Peserta harus berpakaian sopan dan rapi. Nah, untuk pakaian, peserta diminta untuk menggunakan atau memakai seragam putih hitam, Bapak Ibu, ya. Bajunya putih, bawahannya rok atau celana hitam, ya, itu. Jadi pakaiannya putih hitam, atasan putih, bawahan hitam. Kemudian apakah boleh pakai songkok? Ya, silahkan Bapak Ibu. Kemudian yang ibu-ibu yang pakai kudung jilbab, jilbab putih lebih disarankan, ya. Jilbab putih lebih disarankan. Tapi kalau mau warna lain maka dipilih yang warna hitam saja. Jadi putih hitam, ya. Kemudian peserta mengerjakan ujian dalam ruangan yang tenang, nyaman, dengan pencahayaan yang cukup tanpa ada orang lain. Nah, jadi pada saat sebelum mengerjakan soal, mungkin Bapak Ibu kurang pede atau kurang yakin untuk masuk ke sistem. Nah, kalau untuk dibantu oleh asistennya masuk ke sistem, itu boleh Bapak Ibu, boleh. Nah, jadi misalnya Anda masih
gaptek mungkin atau kurang percaya diri untuk masuk ke menu sistem yang mana dimasukkan, data mana dimasukkan, maka silakan panggil asistennya ya. Panggil asistennya, dan asistennya ini akan memandu berdasarkan arahan dari pengawas ya. Tapi kalau sudah mengerjakan soal, maka asistennya itu wajib keluar dari ruangan tempat Bapak Ibu ujian. Tata tertib berikutnya yaitu jarak peserta kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom. Posisi HP berada di samping depan kanan atau kiri ya, di samping kanan Anda atau di samping kiri Anda. Meja harus dibersihkan dari barang-barang selain laptop ya. Tuh, jadi yang ada di atas meja hanya laptop ya. Tuh. Kemudian air minum boleh, tetapi air minumnya menggunakan wadah yang transparan seperti botol air minum merek Aqua, Le Mineral, atau kalau air gelas biasa maka air gelasnya harus yang bening Bapak Ibu ya. Apakah Anda sedang kondisi sakit atau bagaimana sehingga harus menyiapkan obat-obat pribadi, maka dibolehkan ya bagi peserta yang sedang sakit. Kemudian kertas kosong itu dibolehkan dan alat tulisnya berupa pulpen 1 biji saja ya itu. Nah, apakah bantuan alat hitung seperti kalkulator dibolehkan atau tidak? Maka silahkan nanti tanyakan kepada pengawasnya masing-masing ya. Tuh. Kemudian peserta harus mengikuti dan mentaati pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian. Apabila pada saat pelaksanaan ujian di aplikasi Zoom tidak sesuai dengan petunjuk dan peserta mengalami masalah sehingga video tidak tampil di aplikasi pengawas, proses ujian tersebut akan dihentikan. Jadi Bapak Ibu pada saat ujian nanti kamera Zoom-nya wajib on ya. Nah, jadi pada saat ujian nanti kamera Zoom-nya wajib on. Ya, jadi biasanya kan Bapak-bapak Ibu yang ada di Zoom ini kan tidak semua mengaktifkan videonya ya. Mungkin karena sesuatu hal. Nah, jadi pada saat uji pengetahuan nanti Bapak Ibu harus mengaktifkan kamera Zoom-nya. Karena kalau Anda tidak mengaktifkan kamera, maka pengawas akan menonaktifkan alias mengunci akun Anda sehingga Anda tidak bisa mengerjakan soal. Jadi kamera Zoom wajib on pada saat ujian. Peserta harus mengikuti ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang atau alat lain kecuali pada saat persiapan masuk ke sistem ya. Itu tapi pada saat mengerjakan soal sudah tidak boleh didampingi lagi. Kemudian peserta dilarang mendokumentasikan dan menyebarluaskan soal UP berbasis domisili. Jika ada temuan peserta memfoto soal, maka nanti akan mendapatkan konsekuensi yang disampaikan oleh pengawasnya masing-masing ya. Kemudian peserta dilarang melakukan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan UP sepanjang pelaksanaan uji pengetahuan. Peserta dilarang meninggalkan tempat duduk yang terpantau oleh kamera HP. Jadi makanya kalau ke belakang itu tidak boleh lama-lama Bapak Ibu ya, karena kalau Anda lama maka akun uji pengetahuannya akan dinonaktifkan oleh pengawas ya. Nah, beberapa pelanggaran yang mungkin saja terjadi sepanjang pelaksanaan UP, jika pelanggaran ringan biasanya akan diperingatkan oleh pengawas seperti lupa mematikan suara HP, peserta berpakaian tidak sopan sebelum ujian, ya itu contoh pelanggaran ringan. Pelanggaran sedang, peserta terlambat masuk di ruang Zoom, maka ada kemungkinan pengawas akan dibatalkan untuk ikut ujian. Kalau Anda sudah batal, maka Anda tidak bisa login ke sistem menu soal Bapak Ibu. Peserta tidak memasang aplikasi ujian yang SEB maksudnya ya, belum menginstal SEB, berarti Anda akan dibatalkan untuk ikut ujian pada saat itu. Ya, jadi ini pelanggarannya ya.
Terus pelanggaran berat, peserta menyimpan dan atau menyebarluaskan sebagian atau seluruh soal UP, maka peserta dinyatakan tidak lulus dan tidak boleh mengikuti uji pengetahuan dalam 2 tahap berikutnya, ya. Kemudian jadi nantinya pada saat Bapak Ibu ujian, jadi yang duduk yang Bapak yang warna hijau ini adalah diilustrasikan adalah pengawas. Dan yang Bapak yang berdiri di belakangnya ini adalah pengawas dari Panitia Nasional dari Jakarta yang akan mengunjungi LPTK yang melaksanakan uji pengetahuan. Nah, jadi ini adalah tampilan laptop pengawas, di mana si pengawas ini akan memplototi Bapak Ibu selama 3 jam. Jadi kamera zoom-nya Anda harus on terus di mata pengawas. Jika ada kamera zoom yang tidak on sepanjang pelaksanaan ujian, maka Anda tidak bakalan bisa mengerjakan soal Bapak Ibu, karena pengawasnya akan mengunci akun soal Bapak Ibu. Lalu bagaimana posisi duduk yang kurang nyaman pada saat uji pengetahuan? Nah, seperti ini contohnya. Anda duduk, jadi ini kamera zoom-nya ini yang dilihat oleh si pengawas, ya. Berarti posisinya ini kamera zoom-nya, handphonenya ini si ibu yang ujian ini di sebelah kanannya. Tapi dengan melihat posisi seperti ini, pengawas merasa bahwa ibu ini ya pastilah kurang nyaman mengerjakannya karena posisi duduknya lebih tinggi daripada posisi mejanya, sehingga akan membungkuk selama 3 jam. Jika ini adalah keterpaksaan dan tidak berpengaruh kepada rasa kenyamanan Bapak Ibu, ya monggo-monggo saja. Tetapi kalau Anda merasa terganggu dengan posisi seperti ini, maka carilah posisi yang betul-betul bisa mengakomodasi Bapak Ibu mengikuti ujian, mengerjakan soal selama 3 jam dengan rasa nyaman dan tenang, ya. Nah, ini juga kurang nyaman karena posisinya membungkuk, ya. Nah, ini sudah nyaman tentunya, tetapi sayangnya dia menumpuk 2 meja karena mejanya pendek semua, 2 dibuat bertingkat begini. Yang penting selama ujian ya hati-hati mejanya tidak bergeser sehingga laptopnya tidak jatuh, laptopnya tidak rusak dan sebagainya, atau gara-gara mejanya bergeser, mejanya ambruk gara-gara kurang kendali sehingga laptopnya kehilangan jaringan dan sebagainya, ya itu. Nah, seperti inilah tampilan jika terjalin komunikasi antara pengawas dan yang diawasi. Jadi ibu yang diawasi ini yang pakai jilbab pink ini mungkin butuh bantuan sehingga bertanya kepada pengawas dan pengawas memberi arahan melalui via Zoom. Nah, pengawas tidak bakalan bisa memberi arahan kepada Bapak Ibu jika kamera Zoom-nya itu mati dan audionya tidak didengar oleh si pengawas, ya. Nah, ini posisi kamera zoom kurang sesuai karena dengan posisi zoom seperti ini maka soal bisa terbaca oleh si pengawas. Sementara pengawas pun tidak boleh membaca soal, Bapak Ibu. Itu ya. Jadi ini terlalu ke belakang, dia samping kiri dan agak di belakang sehingga tampilan soal akan terlihat oleh pengawas. Sebaiknya kamera zoom-nya itu dipastikan berada segaris dengan sebelah kirinya Bapak ini, ya itu. Ini juga kurang sesuai karena tergeser oleh gerakan tubuhnya. Pengawas perlu mengatur ulang posisi sesuai ketentuan. Nah, jadi seperti inilah posisi kamera zoom yang bagus, ya, saat ujian. Jadi kamera zoom hanya menangkap wajah peserta ujian yang sedang menghadapi soal di depan laptopnya masing-masing. Jadi kalau begini posisinya berarti kamera zoom berada pas di samping kanannya si peserta ini dengan posisi yang lurus di sebelah kanannya
peserta ini. Jadi seperti inilah tampilan ujian yang baik Bapak Ibu, yang ideal. Jadi jarak kamera zoomnya kurang lebih kamera zoomnya kurang lebih 1 hingga 2 meter ya. 1 hingga 2 meter. Oke. Berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan penginstalan dan aplikasi SEB, dan tentunya ini khusus bagi Bapak Ibu yang belum berhasil menginstal. Jika Anda sudah berhasil menginstal aplikasi SEB, maka di laptop Anda sudah muncul tampilan seperti ini. Tuh, sudah muncul tampilan seperti ini. Kalau belum, berarti Anda belum menginstal aplikasi SEB ya.